Ketetapan MPR yang dikenal juga sebagai GBHN Mini menghasilkan dua hasil arahan politik pembangunan hukum nasional, yaitu yang pertama, penanggulangan krisis di bidang hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan melaksanakannya hukum dengan sasaran yang wujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, ialah pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Lalu saya akan menjelaskan yang berikutnya ialah 10 butir arahan GBHN. Ketetapan MPR nomor 4, _MPR, _1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. Terdapat 10 butir arahan GBHN, yaitu yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama. Lalu yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Lalu yang keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Yang kelima, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum. Yang keenam, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Yang ketujuh, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Lalu yang ke-8 ialah menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Yang ke-9 ialah meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu yang terakhir ialah yang ke-10, yaitu menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Lalu materi yang terakhir ialah ingin menyebutkan 3 upaya kebijakan memperbaiki substansi. Yang pertama ialah menata kembali sistem hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan. Yang kedua ialah melakukan pembinaan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan, serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan. Lalu yang ketiga, meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Selanjutnya, saya Aulia Bezketi akan memaparkan terkait permasalahan utama tentang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 yang memuat program pembangunan nasional. Yang mana yang kita ketahui bahwa terdapat 2 faktor yang menjadi permasalahan utama dalam PP Nomor 7 Tahun 2004 ini. Permasalahan utama yang pertama yaitu adalah memperbaharui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, itu menciptakan hukum yang baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang mana harus sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi. Kemudian daripada itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 ini telah menetapkan berbagai program pembangunan yang mencakup 5, yaitu yang pertama ada program perencanaan hukum, yang kedua ada program pembentukan hukum, yang ketiga ada program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya, yang keempat ada program peningkatan kualitas profesi hukum, dan yang kelima program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat hukum perundang-undangan merupakan pengantar awal untuk mengetahui teknis pembentukan perundang-undangan,
Dasar utama pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan. Berdasarkan kebutuhannya, disusun rencana, program, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru dasar-dasar lain seperti dasar kewenangan. Suatu keputusan tanpa wewenang adalah batal demi hukum, dan dasar-dasar yang membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan yang benar. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik ini tidak saja merupakan cara membangun kepercayaan baru pada institusi politik formal yang diciptakan oleh negara. Selama ini cenderung kehilangan kepercayaan, tetapi juga akan mampu meningkatkan sikap tanggap dan efektivitas pemerintah. Sekaligus pada saat yang sama, partisipasi publik ini akan membuat keadaan menjadi lebih adil, partisipatoris, deliberatif, dan akuntabel. Secara umum, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga biasa atau yang tidak memegang kekuasaan dalam memengaruhi proses pembentukan atau isi kebijakan publik. Penelitian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tidak saja dilakukan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan, tetapi juga perlu dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Garis besar yang disarankan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai peta untuk menuntun perancangan dalam mengumpulkan bukti-bukti secara logis. Partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan diartikan sebagai keikutsertaan warga biasa, dalam hal ini adalah warga yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi proses dari isi kebijakan publik. Dalam hal ini mengenai pembentukan dan juga pelaksanaan dari kebijakan publik itu sendiri. Makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik adalah yang pertama, pentingnya untuk pelibatan secara langsung masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik tersebut. Kemudian yang kedua adalah mewajibkan untuk diadakannya public hearing. Kemudian yang ketiga adalah diwajibkan untuk dilaksanakannya uji sahih kepada kebijakan publik tersebut. Kemudian yang keempat adalah dilaksanakannya lokakarya atau workshop sebelum kebijakan publik tersebut disahkan dan juga diresmikan. Dan yang terakhir adalah kebijakan tersebut harus dipublikasi agar dapat diakses oleh siapapun. Metode yang digunakan adalah metode pemecahan masalah dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengenal permasalahannya, kemudian yang kedua mengusulkan dan menjamin penjelasannya, yang kemudian yang ketiga adalah penyusupan solusi, dan yang keempat adalah memantau dan juga menilai pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut. Adapun langkah-langkah melakukan penelitian terhadap undang-undang, yang pertama adalah membentuk tim peneliti, yang kedua melakukan penelitian awal, yang ketiga menyusun naskah akademik, yang keempat pembahasan terhadap elemen terbatas, yang kelima penyempurnaan study paper, yang keenam pembahasan dengan publik, dan yang terakhir adalah menyusun draft peraturan perundang-undangan. Naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan perundang-undangan. Karena memuat gagasan-gagasan, pengaturan serta materi muatan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematik, holistik, dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Naskah akademik dirumuskan sebagai naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan perundang-undangan. Keberadaan naskah akademik bermula dengan adanya keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor G-3/19.PR.09.10 tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, kemudian dengan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 menekankan kembali bahwa setiap pemrakarsa dalam penyusunan rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Dalam lampiran keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor G-159.PR.09.10 tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai berikut, bahwa dalam pembuatan naskah akademik dapat terdiri dari nama atau istilah, bentuk dan isi, yang kemudian kedudukan, lalu ada format naskah akademik peraturan perundang-undangan. Itu biasanya terdiri atas pendahuluan, ruang lingkup naskah akademik,
kesimpulan, dan juga saran serta lampiran. Adapun format bagian kedua yakni berisi considerance, dasar hukum, ketentuan umum materi, dan ketentuan pidana jika ada, adapun ketentuan peralihan, dan juga diakhiri dengan penutup.